Kalau ngomongin tentang refresh rate monitor, biasanya kita hanya sekedar membahas tentang performance dan frame rate per second. Tapi ternyata baru aja saya nemuin satu hal yang selama ini nggak pernah saya sangka ada hal yang kayak gitu tentang refresh rate monitor. Pengen tahu? Halo semua, Jun di mana? Kita kilas balik dulu aja tentang refresh rate ya. Apa sih refresh rate dan kenapa kok sekarang jadi tinggi banget? Secara dulu itu cuma 60 Hz gitu kan. Nah, jadi ceritanya zaman dulu waktu PC belum se-powerful sekarang, standar frame rate dari sebuah game adalah 30. Jadi kalau kita udah bisa punya PC yang memainkan game dengan 30 FPS itu dianggap sangat playable saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, akhirnya standar frame rate sendiri naik jadi 60 frame rate per second. Nah, di saat itu, standar teknologi monitor juga masih punya refresh rate 60 Hz. Dan ini akhirnya jadi sinkron. Pas banget. 60 Hz itu artinya monitornya bisa merefresh, bisa menampilkan frame, itu 60 frame per detik juga sebenarnya. Jadi dengan PC-nya sanggup merender 60 fps, dengan monitornya juga 60 Hz, maka jadi pas. Nah, ternyata teknologi PC semakin maju. Standar 60 fps tadi menjadi standar minimum. Sedangkan maksimumnya, ya terserah sekencang PC-nya mampu ngerender seberapa. Akhirnya banyak PC sekarang kalau kamu pakai GPU yang dewa gitu ya, bisa ngerender sampai 200 fps. Terus ada yang sampai mungkin 300 fps untuk game-game tertentu. Dan akhirnya monitor kalau masih tetap stuck dengan 60 Hz, dia nggak akan bisa mengikuti gambar yang dirender sama GPU. Akhirnya, karena gambar di monitor itu rendernya 60-60, sedangkan yang disuplai lebih dari 60, akhirnya muncul yang namanya screen tearing. Jadi ada gambar yang sudah terrender dan ada gambar yang ketinggalan. Nah, akhirnya monitor teknologinya di-upgrade mengikuti kemampuan dari PC-nya. Jadi kalau sekarang PC ada yang bisa ngerender sampai 300 fps, monitor pun juga sama. Sudah ada yang punya refresh rate lebih dari 300 Hz. Tapi kalau sekarang yang paling umum kita pakai ya sekitar 144 Hz lah ya. Ada yang 75, ada yang 200, ada yang 120, ada yang 240, bahkan ada yang 360. Tergantung berapa budget kamu dan seberapa powerful PC kamu untuk bisa ngikutin teknologi si monitornya. Nah, sejauh ini kalau kita bicara frame rate dan refresh rate pasti akan berhubungan dengan screen tearing lah, ghosting, terus ya yang semacam itulah. Nah, tapi ternyata barusan saya nemu satu hal hasil dari saya iseng-iseng gitu ya, bahwa ternyata yang terjadi di tempat saya hubungannya adalah dengan listrik. Ternyata refresh rate rendah dan refresh rate tinggi berpengaruh terhadap konsumsi listrik PC-nya sendiri. Oke, langsung kita tes aja ya. Dan di sini saya menggunakan satu monitor dari Gigabyte. Ini adalah Aorus FE27QX. Dia adalah monitor dengan resolusi 2K dan punya refresh rate 240 Hz dan sudah HDR. Jadi kalau kamu ngegame pakai monitor ini, udah pasti smooth banget dan gambarnya akan semakin cerah karena ada HDR-nya. Dan monitor Aorus FE27QX ini udah mantep banget karena di bagian belakangnya udah ada RGB kalau kamu memang mau mengekspos bagian belakang dari monitor kamu. Oke, dan untuk pengetesannya saya menggunakan 2 GPU dan ini saya gunakan 2 karena ternyata memang 2 GPU ini punya reaksi yang berbeda terhadap refresh rate yang berbeda. Yang pertama saya pakai Gigabyte RTX 3060 Gaming OC dan kedua saya pakai RX 580 4GB. Dan kedua GPU ini saya tes di refresh rate 60, step by step naik sampai 240. Dan yang saya ukur adalah untuk idle-nya, konsumsi daya listrik di saat PC-nya lagi idle atau kamu pakai untuk kerja ringan. Cara ngetesnya simpel banget. Jadi di PC ini saya pasang satu GPU, kemudian saya tes, habis itu saya ganti GPU yang lain, kemudian saya tes lagi. Nah, di saat GPU-nya saya pasang, itu saya set refresh rate di paling rendah 60 Hz, kemudian saya lihat konsumsi daya listrik di saat idle. Kemudian saya naikin jadi 100 Hz, saya cek lagi konsumsinya berapa, 120, dan seterusnya sampai 240. Nah, yang saya ukur konsumsi listriknya hanya PC-nya doang, bukan monitornya, karena untuk monitornya sendiri nggak terlalu ngaruh sih kamu set di refresh rate rendah ataupun tinggi, listriknya ya kurang lebih sama, paling selisih 1 watt, nggak terlalu ngaruh lah ya. Nah, langsung aja kita lihat hasilnya kayak gimana. Dengan RTX 3060 pada refresh rate 60 Hz, konsumsi dayanya adalah 95 watt. Kemudian saat dinaikkan menjadi 120 Hz, konsumsi dayanya naik dikit jadi 99 watt. Kemudian di angka 144 Hz,
masih di kisaran 100 watt. Begitu juga saat naik ke 165 juga masih di kisaran 100 watt. Tapi di angka 200 Hz, konsumsi dayanya naik dikit lagi menjadi 103. Dan terakhir saat refresh rate 240, konsumsi daya menjadi 105 watt. Dengan RX 580 kondisinya sangat berbeda. Pada refresh rate 60 Hz, konsumsi daya cuma 72 watt. Kemudian di 120 Hz, naik menjadi 76 watt. Di 144, naik dikit jadi 80. Tapi di 165 Hz, naiknya lumayan banyak jadi 99 watt. Kemudian di 200 Hz, masih di kisaran 100, tepatnya di 102 watt. Dan terakhir, pada refresh rate 240 Hz, konsumsi daya menjadi 105 watt. Clock idle pada RX 580 di refresh rate 60 Hz ada di angka 300 MHz. Ini untuk core clock maupun memory clock. Kemudian di 120 Hz juga masih sama, di 144 Hz juga masih sama. Tapi pada refresh rate 165 ternyata memory clocknya naik full speed jadi 1750 MHz. Tapi core clocknya masih sama di angka 300. Pada refresh rate 200 kondisinya masih sama. Dan terakhir pada refresh rate 240 Hz, core clocknya ikutan naik menjadi 600 MHz. Dan memory clock masih tetap full speed di 1750. Jadi dalam tes ini nggak heran bahwa RX 580 semakin tinggi refresh rate-nya semakin boros listriknya. Karena di level tertentu dia udah nggak lagi pakai clock idle yang sama. Clock idle-nya akan naik dan semakin ditinggiin refresh rate-nya, maka clock yang lainnya pun juga akan ikutan naik. Terus gimana pengaruhnya terhadap konsumsi listrik nyata? Artinya berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan dengan meningkatkan refresh rate monitor ini. Jadi untuk RTX 3060 di mana kamu cuma punya selisih konsumsi listriknya hanya sekitar 10 watt, artinya untuk setiap 100 jam pemakaian itu kamu harus bayar lebih mahal Rp1.500. Ini dengan asumsi tarif dasar listriknya adalah Rp1.500 per kWh ya. Nah ini tadi juga hanya dalam kondisi idle atau digunakan kerja ringan. Sedangkan kalau kamu pakai RX 580 dengan selisih yang sekitar 35 watt, artinya setiap 28 jam pemakaian ringan kamu bayar Rp1.500 lebih mahal. Jadi kamu kaliin aja sebulan berapa, setahun berapa yang harus kamu bayar lebih. Tapi ingat, ini hanya dalam kondisi idle. Karena di saat kamu pakai untuk kerja grafis yang cukup berat, di mana clocknya udah pasti akan jalan full speed, maka tidak ada perbedaan konsumsi listriknya. Jadi saran saya, kalau emang kamu di rumah lagi pakai PC-nya bukan untuk gaming, bukan untuk render video, bukan untuk kerja grafis, jadi cuma sekedar ngetik atau browsing, ada bagusnya refresh rate-nya diturunin aja dulu. Karena ya walaupun emang bisa terasa lebih nyaman dengan refresh rate tinggi, tapi kamu nggak terlalu butuh yang terlalu tinggi kalau bukan dipakai untuk gaming. Dan tiap GPU pasti juga akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Mungkin ada yang lebih irit daripada 3060, atau mungkin ada juga yang lebih boros dari RX 580. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa tes sendiri aja di rumah. Tapi kalau emang duit kamu banyak, nggak masalah juga kamu set langsung ke refresh rate paling tinggi dalam kondisi apapun. Silahkan ngetes sendiri, sampai ketemu di video yang lain.